Salam dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi ibu bapak para lansia, saudara-saudara rekan-rekan muda, dan anak-anak remaja dan sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah secara daring, lewat layar kaca televisi kita atau lewat media sosial. Dalam penayangan ibadah Minggu GKST Jemaat Maranatha Kabua, Minggu 8 November 2020. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama dan seluruh ciptaan Tuhan. Ibadah Minggu saat ini dipimpin oleh Pendeta Grace M. Latulola STH MM dengan menggunakan tata ibadah bentuknya yang kedua, bersama dengan Majelis Jemaat Kelompok Pelayanan 2 dan seluruh yang bertugas dalam ibadah saat ini, mengucapkan selamat beribadah, selamat bersekutu dalam Tuhan. Menyambut pelayan firman saat ini, dari rumah kita masing-masing saya ajak kita berdiri. Mari kita menyanyi untuk kemuliaan namanya, menyanyi NKB 18, baitnya yang pertama dan kedua, pintu gerbang terbukalah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Silakan duduk. Nats pembimbing dalam ibadah kita saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28 dan 29. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan membimbing kita. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga.
Karena itu kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Kita menyanyikan pujian NKB 181A bait 1 dan 6. Ibu bapa, saudara-saudara, adik-adik, orang tua, lansia yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan mengaku segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, Engkau adil, benar, baik, dan kudus. Sebab itu kami datang kepadamu mengaku segala dosa kami. Kami sering mengucapkan perkataan tidak benar. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat yang ada dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan juga tidak sungguh-sungguh melakukan kebajikan. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan, dan kebencian. Kami patut mendapat hukuman Tuhan akibat dosa kami ini. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Sebab itu, kasihanilah kami ya Allah, ampunilah dosa kami, karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami mampu melakukan apa yang benar dan baik, dan setia mengikuti Kristus, hingga kami memperoleh hidup kekal, yang Engkau janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Berita pengampunan dosa. Tetapi syukurlah kepada Allah
Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita aminkan berita pengampunan dosa ini dengan menyanyikan pujian NKB 204, bait yang pertama di dunia yang penuh cemar. Saya ajak kita berdiri. Dengarkanlah amanat hidup baru yang diperintahkan dalam kesaksian Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. NKB 73 bait yang ketiga kita nyanyikan, wahai insan datanglah. Mari kita mengambil Alkitab kita, lalu kita membuka kitab Kejadian pasal 1 yang akan menjadi pokok bacaan sekaligus perenungan dalam ibadah kita saat ini. Terdapat pada ayat yang ke-26 sampai 28. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon hikmat dari Tuhan agar kita dapat memahami setiap perkataannya. Mari kita berdoa.
Ya Bapa yang kami imani di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Allah yang telah memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk kami pakai dalam kehidupan ini. Saat ini dalam ibadah minggu di rumah kami masing-masing, kami duduk bersekutu, kami rindu untuk belajar firman-Mu yang telah tertulis di dalam Alkitab yang ada di tangan kami masing-masing. Biarlah hikmat yang telah Engkau berikan membuat kami memahami dan mengerti kehendak-Mu, dan dengan bijaksana kami mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah Engkau ya Allah yang telah menjadi firman yang hidup. Amin. Demikianlah firman Tuhan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan mendengarkan kesaksian melalui pujian dari kelompok pelayanan 2. Siapa
Diucapkan terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Bagaimana kabar kelompok pelayanan 1 sampai 3? Kelompok pelayanan 4 sampai 6? Dan kelompok pelayanan 7 sampai 9? Biar masih beribadah di rumah, tapi torang percaya bahwa torang masih sebagai satu kesatuan, persekutuan jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudaraku, adik-adik, pemuda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mengawali renungan kita pada saat ini, saya mengambil waktu 2 menit ke depan, meminta kepada ibu bapak, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, lansia, kalau yang beribadah di rumah, dengan yang beribadah bersama dengan tetangga-tetangga, bisakah kita melihat untuk beberapa saat, kita melihat suami kita? Mari kita melihat atau memandang istri kita. Bergantian lalu kita melihat anak-anak kita. Kita melihat saudara-saudara kita. Kita memandang orang tua kita. Atau dalam persekutuan dengan tetangga, kita melanjutkan melihat saudara-saudara kita seiman dalam persekutuan yang beribadah hari ini. Ya, saya mengambil waktu, mari kita memandang tanpa berkata-kata. Ya, marilah saling memandang kepada suami, kepada istri. Kalau yang sudah tidak ada pasangan, kepada anak-anak atau ada saudara, kepada orang tua, disilakan. Tanpa berkata, hanya memandang atau melihat. 1 menit. Ya. Apa yang terjadi? Apa torang cuma tertawa? Torang rasa lucu? Atau adakah sesuatu yang dapat kita ambil dari beberapa saat kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita? Pertanyaan pertama, kapan terakhir torang lihat dorang tanpa berkata, hanya diam? Kapan terakhir torang memandang torang pe istri, torang pe suami, torang pe anak, orang tua atau saudara? Mungkin ada keluarga yang beribadah saat ini. Kapan terakhir kali? Atau mungkin lebih lama dan lebih sering torang lihat HP? Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang terbesit dalam benak kita, dalam pikiran kita, atau yang terlintas di dalam pikiran kita ketika kita memandang suami kita, ketika kita memandang istri kita? Apa yang ada dalam pikiran kita, dalam benak kita ketika kita melihat anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang tua kita, saudara-saudara kita? Mungkin ada yang bilang dalam hati, aduh kasihan kita pemai tua ini so lebe reis. Mungkin ada yang bilang, aduh kasihan kiapa kita pepai tua ini so lebe kacili makan hati kah? Mungkin ada yang melihat, aduh di mana kita pe anak ini dorang masih tidur te ibadah sekarang. Mungkin ada yang melihat, aduh kita pe cucu-cucu so besar. Mungkin ada yang melihat, astaga kita pe orang tua kok te so semakin tua. So dapat lihat dorang pe keriput. Apa yang ada di dalam benak kita? Apa yang ada di dalam pikiran kita ketika melihat orang yang selalu ada di sekitar kita, yang sehari-hari bersama dengan kita? Atau yang ada dalam pikiran kita, ini lagi.
Bikin sakit kepala lia ini pai tua. Bikin darah tinggi lia ini mai tua. Atau orang tua melihat anak-anak, pergumulan saya belum selesai. Atau anak-anak melihat orang tua, aduh saudara ini yang tidak mengerti dengan tapi kehidupan. Dengan dunia masa muda zaman sekarang. Mungkin ada cucu-cucu yang melihat DP oma, DP opa, kai atau nenek. Oh so ini yang baca rewet-rewet tiap hari. Atau so ini yang suruh-suruh angka bunga lah, sorong bunga lah. Dan yang terakhir, apakah kita melihat gambar Allah pada suami kita? Apakah kita melihat gambar Allah pada istri kita? Gambar Allah pada orang tua kita walaupun sudah keriput? Apakah kita melihat gambar Allah kepada saudara kita walaupun mungkin saat ini torang ada masalah dengan saudara? Apakah kita melihat gambar Allah kepada tetangga kita yang dalam hati, kesin tapi tetangga ini paling GU sekali. Apakah kita melihat gambar Allah kepada opa, oma, kai atau nenek kita? Perenungan kita saat ini mau mengajak kepada kita, mau menyadarkan kita, siapakah kita manusia? Apa dan bagaimana keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini? Siapakah pasangan kita? Siapakah keluarga kita? Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Allah menciptakan manusia berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Manusia diciptakan secara istimewa dan ajaib. Bahkan Daud mengatakan, aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Hanya manusialah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kata-kata yang digunakan untuk gambar dan rupa Allah dalam teks asli Alkitab Perjanjian Lama, yaitu bahasa Ibrani, adalah selem dan demot. Selem menunjuk kata gambar, yaitu gambar yang sudah memiliki bentuk atau pola tertentu. Bukan gambar yang baru mau dibuat, bukan gambar yang baru dipikir lalu kemudian dilukis atau digambar. Tetapi selem dalam pengertian adalah suatu gambar yang sudah terpola, yang ada bentuknya. Allah mengatakan, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dalam arti unsur-unsur dasar yang dimiliki Allah juga dimiliki manusia, yaitu pikiran, perasaan, kehendak bebas, hakikat kerja dan lain sebagainya. Adapun demut adalah keserupaan yang menunjuk pada kualitas atas unsur-unsur tersebut. Gambar Allah atas manusia inilah yang memberi nilai pada manusia sehingga berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Gambar Allah merupakan sesuatu yang ada pada diri manusia dan tidak dapat dilepaskan dari diri manusia. Itulah sebabnya walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, gambar Allah yang rusak itu akan dipulihkan kembali. Selain itu, manusia ditugaskan oleh Allah untuk memelihara, melestarikan, dan mengelola ciptaan yang lainnya. Walaupun manusia memiliki hak istimewa
yang tidak diberikan kepada ciptaan Allah yang lainnya, tetapi itu bukan berarti manusia menggunakan hak istimewa itu semena-mena dan merusak ciptaan yang lainnya. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka ketika manusia diberikan kuasa untuk mengolah dan berkuasa atas ciptaan yang lainnya, seharusnya manusia melaksanakan mandat Allah itu sesuai dengan cara pandang Allah. Nah, cara pandang Allah seperti apa? Kalau torang baca kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 2, beberapa kali dikatakan Allah melihat bahwa semua itu baik. Allah melihat seluruh yang telah diciptanya, semua amat baik. Bahkan setelah penciptaan manusia, dikatakan Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Nah, dalam konteks ini menjelaskan kepada kita, ketika manusia diberikan mandat sebagai ciptaan Allah menurut gambar dan rupanya, maka manusia melakukan mandat dalam konteks dan cara pandang Allah semua baik. Sehingga ketika manusia berkuasa, manusia mengelola apa yang telah dimandatkan Allah kepadanya, itu hasilnya atau tujuannya untuk yang baik, bukan malah merusak atau menghancurkan. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, gambar Allah atau imago Dei, inilah yang menjadi inti pengajaran atau dalam pandangan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang percaya kepada Yesus Kristus, kita diingatkan bahwa manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari yang diyakini dalam iman Kristen bahwa manusia itu adalah unik dan berharga bagi Allah, tetapi tidak membeda-bedakan. Karena dikatakan diciptakannya laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Tidak dikatakan bahwa golongan A, golongan B, golongan C dan D, tidak. Tidak juga dikatakan bahwa warna kulit A, warna kulit B itu menurut gambar dan rupa Allah dan warna kulit yang lain tidak. Secara keseluruhan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga dalam keyakinan pandangan iman Kristen bahwa tidak ada perbedaan di mata Tuhan. Gambar Allah membuat kita manusia menjadi manusia yang mempunyai hubungan yang erat dengan Allah dan juga mempunyai hubungan yang erat dengan sesama manusia. Allah telah memberikan kepada kita kecerdasan dan kekayaan spiritual untuk menjadi pedoman bagi kita membangun hubungan kita dengan Allah, membimbing kita dalam hidup, dalam pekerjaan, dan dalam melaksanakan mandat dari Allah, berkuasa dan mengelola ciptaan yang lainnya. Kita diciptakan menurut gambar Allah untuk memperlihatkan perwujudan Allah sendiri melalui hidup kita dan kepedulian Allah untuk umat manusia. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dengan tidak membeda-bedakan, maka posisi kita di hadapan Allah adalah sama. Suatu hubungan sebagai pemilik gambar dan rupa Allah adalah hubungan yang tidak memperhatikan gender, kesukuan,
atau pertalian agama, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya. Saya dan saudara dibentuk dengan gambar Allah, maka setiap kita mempunyai arti, nilai di hadapan Allah, diciptakan menurut gambar Allah, dan sebagai penerima anugerah Allah kita diingatkan untuk memberikan hidup kita kepada Allah untuk kepentingan dunia sebagai jawaban kita terhadap anugerah Allah. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dasar penciptaan dalam konteks bacaan kita saat ini mengingatkan kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, saudara bersaudara, bahwa orang yang di sekitar kita, orang yang bersama dengan kita, orang yang lain juga diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita diingatkan untuk menghargai. Jadi kalau marah, kalau kurang hati, kurang senang sama istri atau sama suami, sama orang tua atau anak, saudara, ingat dorang itu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jangan semua isi kebun binatang torang curahkan. Segala hal yang tidak baik, tidak etis untuk diungkapkan, torang ungkapkan. Padahal yang torang bilang ini diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Ngana ini memang bodoh, tak tahu diri, perempuan titik-titik, laki-laki titik-titik. Padahal yang dibilang ini diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Mau bagaimana model torang pe orang tua, torang pe saudara, mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka patutlah kita hargai apa yang telah diberikan Allah, apa yang telah dilakukan Allah, apa yang telah dikerjakan Allah. Dan dengan yang lain juga, kita harus memandang bahwa mereka juga diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ada gambar dan rupa Allah dalam diri mereka. Ada gambar dan rupa Allah dalam kehidupan mereka yang tidak bisa dilepas dari kehidupan manusia. Oleh sebab itu, ibu bapak, saudara-saudaraku, seperti nats pembimbing dalam ibadah kita saat ini. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah. Kita berasal dari keturunan Allah sehingga kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi itu sama seperti emas, perak atau batu, ciptaan kesenian atau keahlian manusia. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mengakhiri perenungan kita saat ini, kembali saya mengajak kita sekalian, marilah kita memandang dan melihat suami kita, istri kita, orang tua kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara kita, tetangga kita. Mari kita memandang mereka. Sesungguhnya pada diri mereka ada gambar dan rupa Allah. Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya ajak kita berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, kita ucapkan bersama-sama.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyikan pujian NKB 154, Setialah, Setialah. Ibu bapak saudara-saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Adapun pokok doa kita saat ini bersyukur atas berkat Tuhan, keluarga Ramimpi Bororing, saudara Wan Priando Tampoma lulus CPNS dan ditempatkan di Kabupaten Morowali Utara, keluarga Banangindai, keluarga Banangi Widyastuti, keluarga Parenta Gogali selesai melaksanakan pesta pernikahan, keluarga Pager Polela, keluarga Lario Yosep, keluarga Songgigilan Motila, keluarga Kulit Banatau, dan saudara-saudara yang telah selesai wisuda pada tanggal 4 November yang lalu, saudara Yulfonsius Ganta SPD, saudara Ronaldo Christian Makawata, saudari Maria Maksum yang berhari ulang tahun, saudara Mastin Tambata 31 Oktober, Ibu Tarusu Sigilipu tanggal 1 November, Ibu Rense Tunggele yang ke-68, saudari Inestasia Tampai tanggal 6, Ibu Pelombe Sangkalia yang ke-89, Ibu Pager Polela yang ke-47, keluarga Supatno Rundubelo, ulang tahun perkawinan, Ibu Makawata Lui yang ke-61 tahun, saudara Ein Ganta yang ke-29 tahun, anak Firly Oguut yang ke-6, anak Serina Batoya yang ke-4, anak Anela Tamuni yang ke-3, Bapak A. Siombo yang ke-70 tahun tanggal 30. Orang tua yang sudah lanjut usia dalam kelemahan tubuh dan saudara-saudara yang sedang dalam perawatan di rumah sakit maupun dalam pemulihan di rumah. Ibu Makpaluon, Bapak Ertodongi, Ibu Pajo Doelelia, Bapak FK Awan, Ibu Lempo Harikadua, Ibu Mbayowo Batelapa, Ibu Suruga Mangedo, Ibu Tamamboyu Baede, Bapak M. Hengkeng, Bapak Penatua Matius Toban, Bapak Hans Tondawani, Ibu Marta Kanilo, Ibu Erbanangi Tunggele, Ibu Suluto Subu, Ibu Karinda Katu, Ibu Alasa Makalelanti, Bapak Yohanis Limban, Ibu Jade Pore, Ibu Galela Tunas, anak Kevin Pode, Ibu Betoi Limban di rumah sakit,
Ibu Siombo Walewangko, anak Krisvantri Ratowo di rumah sakit. Kita juga akan terus mendukung keluarga Sumangkut Leni yang memberikan iuran kartu ambulans, keluarga Taralalu Pede, iuran kartu pembangunan, keluarga Limban Tombeke, keluarga Mandang Kaligis, keluarga Balawo Talenau, keluarga Dombo Metole, keluarga Wongkar Purese, keluarga Vandeu Pondete, keluarga Santoso Potaka, keluarga Supatno Rundubelo. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Berikanlah kami kemampuan untuk selalu mengingat hal-hal yang terbaik dari orang lain dan melupakan hal-hal yang terburuk dari sesama kami. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk bisa belajar dari setiap kesalahan dan berikan kami ketelitian untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Berikanlah kami kekuatan untuk bertahan, sekalipun keadaan di sekeliling sedang tidak mendukung. Berikanlah hati kami yang tak pernah membenci dan tak menyimpang kesalahan orang lain. Terima kasih untuk kasih dan setia-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Seminggu telah kami lalui, dengan begitu banyak hal yang terjadi, berbagai peristiwa yang kami alami. Tetapi itu tidak mengurangi kehidupan beriman kami untuk selalu setia berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Bersama dengan Tuhan, kami melalui hari-hari kami. Banyak hal yang mendatangkan sukacita dan ucapan syukur yang telah kami alami selama seminggu yang telah berlalu. Beberapa saudara-saudara boleh merasakan berkat Tuhan dalam berbagai hal. Terlaksananya pesta pernikahan, sembuh dari sakit, boleh diwisuda, boleh berkumpul bertemu dengan saudara-saudara, menerima upah dari jerih lelah hasil usaha. Dan ada begitu banyak bentuk-bentuk berkat Tuhan. Kami diingatkan, kami disadarkan, Engkau Tuhan adalah sumber berkat. Maka layakkanlah kami untuk juga menjadi berkat melalui apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih untuk pertambahan usia setahun, baik dalam kehidupan pribadi bahkan dalam kehidupan rumah tangga. Terima kasih atas pertambahan anggota keluarga. Engkau Tuhan yang telah menganugerahkan semuanya itu. Sehingga kiranya dengan pemberian Tuhan, melalui pertambahan usia, bertambahnya anggota keluarga, kami terus hidup dekat dengan Engkau Tuhan, melakukan segala kehendak-Mu. Tuhan, kami juga membawa orang tua kekasih kami di usia yang sudah lanjut, apakah mereka yang masih beraktivitas atau yang sudah tidak berdaya sehingga bergantung sepenuhnya kepada keluarga untuk merawat mereka. Jamalah kehidupan mereka Tuhan, agar mereka senantiasa merasakan Tuhan selalu bersama dengan mereka, tidak pernah meninggalkan mereka. Berkati keluarga yang terus merawat mereka dalam kesetiaan. Jerih lelah mereka tidaklah sia-sia. Selama seminggu yang telah berlalu, ada pergumulan masalah, beban hidup, tantangan yang menghimpit kehidupan kami. Kami mohon kepadamu Tuhan,
berikanlah jalan keluar. Tuntunlah mereka, agar mereka tetap kuat melewati segala tantangan, godaan, badai kehidupan. Karena cara Tuhan yang tak terselami, kami aminkan itu mendatangkan kebaikan. Bagi saudara-saudara kekasih kami yang sedang sakit, dalam proses pemulihan, dalam perawatan baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, Engkau Tuhan adalah tabib kami yang sejati, pasti akan menyembuhkan mereka. Kiranya mereka tetap tabah dan sabar dalam proses pengobatan dan perawatan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang telah Engkau nyatakan, sehingga beberapa saudara-saudara keluarga telah memberikan tanggung jawab dalam kehidupan persekutuan jemaat-Mu melalui iuran kartu ambulans, kartu pembangunan. Berkati semua yang telah mereka berikan, agar pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat dapat berjalan dengan baik. Berkati jemaat-Mu Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam tugas tanggung jawab pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. Kiranya kami semua terus melihat bahwa pekerjaan Tuhan harus dilakukan di tengah-tengah dunia ini dengan cara Tuhan yang ajaib. Melalui pekerjaan pelayanan, pasti ada sukacita dan bahagia, kedamaian dan abadi akan menjadi milik bagian jemaat-Mu dan seluruh ciptaan Tuhan. Tuhan Gembala kami yang agung, kami membawa pemerintah kami, baik yang ada di pusat sampai ke desa-desa, RT dan RW, tetap berikan hikmat bijaksana, sehingga mereka dapat melakukan tanggung jawab pekerjaan mereka dengan takut akan Tuhan. Dan semua para pekerja-pekerja di segala bidang, Tuhan berkati, kuatkan dan teguhkan, sehingga mereka bekerja dengan penuh sukacita, dan hasil yang dapat diterima dapat membahagiakan seluruh keluarga, dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kasihanilah kami Tuhan. Seminggu yang akan berjalan, kami percaya penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Layakkanlah kami untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, bersama dengan kelompok pelayanan 2 dan seluruh yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah minggu saat ini. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan dan teguhkan, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Ini doa dan permohonan kami, ini seruan kami. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan, karena pengampunan yang berasal daripada-Mu melayakkan kami hidup diberkati. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik dengan memberikan persembahan. Berdasarkan firman Tuhan 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berdasarkan firman Tuhan ini, kita memberikan persembahan dan kita menyanyikan pujian NKB 126, bait 1 dan 2, Tuhan memanggilmu. Apapun yang terbaik, ya berikanlah.
Saudara-saudara, mari menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati jemaat-Mu yang telah memberikan apa yang mereka punya. Kiranya Engkau melimpahkan berkat-Mu atas jemaat di tempat ini dan di rumah masing-masing. Ya Bapa, berkati persembahan. Kiranya persembahan ini dapat kami pakai untuk menyatakan kuasa-Mu. Kiranya persembahan yang telah kami berikan juga dapat menjadi alat untuk menyatakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita nyanyikan NKB 133 ayatnya yang pertama, syukur padamu ya Allah. Kita dengarkan warta jemaat. Tambahan warta jemaat Minggu 8 November 2020. Gebot yang pertama, gebot yang kedua dan terakhir akan diteguhkan dalam pernikahan kudus di Jemaat Immanuel Korolama hari Jumat tanggal 13 November 2020 seorang laki-laki. Nama Pranda Adnan Dondi, lahir di Korolama 4 Juni 1988, dibaptis di Jemaat Immanuel Korolama 26 Desember 1988 dan disidi di Jemaat Immanuel Korolama 9 April 2006. Dengan seorang perempuan nama Mulia Puan Sari Labonda, lahir di Manado 28 April 1989, dibaptis di Jemaat Maranatha Kaua 26 Desember 1991 dan disidi di Jemaat Maranatha Kaua 21 Maret 2008. Yang kedua, gebot yang kedua dan terakhir akan diteguhkan dalam pernikahan kudus di Jemaat Maranatha Kaua hari Minggu tanggal 15 November 2020. Seorang laki-laki nama Romi Aprianto Perodo, lahir di Poso 26 April 1992, dibaptis di Jemaat Maranatha Kaua 26 Desember 1992 dan disidi di Jemaat Maranatha Kaua 5 April 2009. Dengan seorang perempuan nama Eklesia Nyong, lahir di Kusu 14 Maret 1999, dibaptis di Jemaat Shalom Toliwang 26 Desember 2000 dan disidi di Jemaat Bethesda Kusu tanggal 9 April 2017. Ketiga, gebot yang terakhir akan diteguhkan dalam pernikahan kudus di Jemaat Maranatha Kaua hari Rabu tanggal 11 November 2020. Seorang laki-laki nama Rival Takutende, lahir di Kasiguncu tanggal 26 September 1993 dan dibaptis di Jemaat Bethesda Kasiguncu 26 Desember 1993
disidi di Jemaat Bethesda Kasiguncu 9 Juli 2020 dengan seorang perempuan nama Francisca Rahayu Torabu, lahir di Poso 17 September 1993, dibaptis di Jemaat Immanuel Poso 28 November 1993, disidi di Jemaat Maranatha Kaua 28 Maret 2010. 4. Gebot yang terakhir akan diteguhkan dalam pernikahan kudus di Jemaat Maranatha Kaua hari Jumat tanggal 13 November 2020. Seorang laki-laki nama Arya Reinhard Kumowal, lahir di Tagolu 27 Desember 1996, dibaptis di Jemaat Sion Poso 26 Desember 1997, disidi di Jemaat Moria Tagolu 7 Juni 2020 dengan seorang perempuan nama Landri Julinda Purese, lahir di Poso 16 November 1993, dibaptis di Jemaat Peniel Poso 4 April 1994, disidi di Jemaat Maranatha Kaua 28 Maret 2010. Demikian tambahan warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Ibu, Bapak, Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh memuji, menyembah akan nama Tuhan. Layakkanlah kami untuk selalu hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Seminggu di depan Tuhan, beberapa saudara-saudara kekasih kami akan melaksanakan pesta pernikahan. Kami mohon Tuhan berkati beberapa pasang yang mempersiapkan diri mereka untuk membentuk sebuah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Tetap berikan hikmat bijaksana kepada mereka, bahkan seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan baik. Semua hamba-hambamu yang terlibat di dalam pelaksanaan pesta pernikahan dan seluruh kelompok-kelompok pelayanan juga diteguhkan oleh Tuhan dalam kebersamaan. Nama Tuhan dimuliakan. Ini doa dan syukur kami. Terpujilah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya ajak kita berdiri. Ibu, Bapak, Saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah curahan berkat-Nya. Kiranya Allah Sang Tritunggal Maha Kudus mencurahkan kepadamu hikmat dan kekuatan untuk selalu berpengharapan kepada-Nya dan untuk mewujudkan damai sejahtera bagi sesama. Kiranya Allah Sang Tritunggal Maha Kudus menaungi kita dalam curahan berkat dan dekapan cinta kasih-Nya di tempat ini, di rumah kita masing-masing, atau dimanapun kita berada, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan beserta kita. Amin. Saat teduh, kita menyanyikan pujian NKB 199 bait 1, Sudahkah yang terbaik ku berikan.
Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Demikianlah Bapak dan Ibu kita telah beribadah bersama-sama saat ini atas nama Gembala Jemaat dan Majelis Kelompok Pelayanan 2 dan semua yang bertugas pada hari ini, mengucapkan terima kasih kepada kita sekalian yang sudah boleh ambil bagian dalam persekutuan minggu saat ini. Tuhan Yesus memberkati dan salam. Majelis Jemaat Maranatha KUA Klasis Posokota bersama dengan kelompok pelayanan 2 dan seluruh yang bertugas dalam ibadah Minggu tanggal 8 November 2020 mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.